kita ada ditemani sama Coach Dani ya. Coach Dani ini ya banyak mulai dikenal sejak ia terpilih menjadi salah satu pelatih yang akan pergi ke Italia lewat programnya Como ya. Tapi kali ini kita nggak bahas soal itu. Kali ini kita bahas lebih ke pengalaman dia, bagaimana Coach Dani dulu bisa mengambil lisensi kepelatihan di Inggris. Ya, oke Mas Dani. Ya. Halo Mas Dani. Oh baik, apa kabar San? Baik juga. Gimana? Jauh ke sini? Lumayan 16 km. Jauh juga sih ya. Tapi nggak apa. Terima kasih udah datang ya. Kalau gitu, mungkin kita udah sering bahas nih. Tapi ya jangan bosan-bosan ya buat nge-sharing. Ya, jadi ya saya mau nanya lagi. Dulu ceritanya bagaimana sih Mas Dani bisa pergi belajar mengambil lisensi ke Inggris? Awalnya itu karena saya senang nonton bola kali ya. Saya baru sadar bahwa dari SD itu, dari kelas 5 SD saya nonton Total Football, nonton acara-acara SCTI zaman dulu 90-an. Football gitu ya. Konsol football, saya tuh sampai catat proses golnya buat diceritain storytelling ke teman-teman di kelas. Oke. Zaman Batistuta, AS Roma kayak gitu. Oke. Terus turns out saya jadi tetap suka bola, nonton, tetapi dalam konteks hal-hal yang tidak dilihat orang banyak gitu. Jadinya saya banyak baca pundit-pundit luar, lokal yang kebetulan waktu itu saya bacanya, karena saya di Bandung, saya bacanya Pandit Football, saya banyak baca di situ, terus belajar nulis lah di situ. Oh, sempat nulis juga ya? Di situ belajar nulis. Di situ saya mulai belajar nulis dengan pendekatan non-fiksi dengan data, mulai di-mix, mulai belajar nulis, kirim beberapa tulisan for free kayak gitu. Hingga di titik yang kayaknya seru nih jadi pelatih gitu. Tapi dengan pendekatan sport science gitu. Take Jamie. He works as the sports scientist for a professional football team. Jamie is helping the players stay injury-free by using sensors on the skin to gather data on muscle contractions and fatigue, and using these data to tailor players' training to maximise performance and minimise injuries. Oke, terus 2012 itu saya mulai nyari tahu gimana caranya jadi pelatih di Indonesia. Oke. Tapi saya clueless waktu itu, jadi nggak tahu bagaimana caranya dapat license itu seperti apa. Terus nyari taunya nggak cuma di lokal, tetapi saya riset sampai keluar itu seperti apa gitu, apa perbedaannya, mesti dimulai dari mana, sampai akhirnya saya masuk ke website FA Inggris, terus saya baca detailsnya, requirement-nya, kayaknya saya bisa deh gitu. Akhirnya 2014-2015 dengan modal sisa tabungan, saya dulu kerja sisa tabungan, terus saya nekat berangkat, apply level 1, saya dapat di Pool City. Oke. Ya, di East Riding FA namanya, kalau di googling tuh nama askotnya lah. Terus masuk ke sana, di sana cuma kurang lebih sebulan, terus kemudian di sana nyari tahu lagi bahwa kita akan ngelanjutin ke level 2. Kalau sekarang mungkin namanya UFAC ya. Itu tuh sangat mudah karena mereka sangat responsif terkait pertanyaan kita apapun terkait license gitu. Jadi pada saat saya email-emailan dengan pengurus askotnya, terus dia rekomendasikan kota yang available untuk lanjut UFAC, ya udah gitu. Akhirnya menjurus ke Leicester. Nama askotnya itu Leicestershire and Rutland. Jadi saya ke sana, di sana beberapa bulan, 3 modul apa 4 modul. Jadi seminggu 4 hari di kelas sekitar bisa 12 jam, 13 jam.
praktek 4 jam, sisanya teori, sebaliknya libur Sabtu Minggu, kemudian kita di-encourage untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kelas ke lapangan dengan cara, saya kan bingung ya, bagaimana dapat klub di sana, dapat akademi di sana. Akhirnya ternyata di sana tuh mudah. Pada saat kita bilang ke mentor kita bahwa saya bukan orang sini dan bagaimana saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari, ternyata ya udah, kamu tinggal di mana, kita kasih PO Box-nya, kemudian kita dapat kota terdekat, kemudian di sana saya aplikasikan session-session yang mesti dibikin gitu. Jadi diskusinya banyak, prakteknya banyak, jadi kurang lebih sekitar 6 bulan selesai, butuh beberapa bulan untuk kemudian kita bikin suatu session yang beneran kita sendiri yang bikin, tapi prinsipalnya kuat. Jadi kita dikasih playbooknya seperti apa, tetapi kita bisa menjelaskan dari 4 faktor yang seperti technical, physical, psychological, sosial, seperti apa, terus tes tracknya seperti itu gitu. Jadi lumayan seru lah. Menarik. Wah, itu berarti Mas Dani berapa lama kira-kira di Inggris tuh ya berarti ya? Saya itu sebenarnya dua kali ke sana. Oke. Jadi yang terakhir itu untuk kemudian kita praktek di klub di tempat asal kita. Yang mau nggak mau saya harus pulang. Jadi waktu itu saya magang di Diklat Persib Bandung. Saya pulang ke Bandung. Oh, sempat di sana dulu sebelum balik ke Inggris lagi? Sebelum balik ke Inggris lagi. Jadi pada saat di Persib Bandung, saya bawa beberapa sesi yang saya buat. Jadi sesinya tuh terinspirasi dari playbook itu, prinsipalnya kuat. Tetapi kita bisa punya argumen kenapa itu seperti itu, hal-hal detailnya, apa yang kamu dapatkan secara psychological, bagaimana safeguarding-nya dan sebagainya, hal-hal yang detail yang ditanyain. Jadi pada saat saya udah siap secara dokumentasi, saya bawa kamera dan sebagainya, kemudian kita buktiin bahwa kita layak untuk mendapatkan UFAC gitu. Jadi pada saat saya balik lagi ke supervisor, balik lagi ke UK, secara lisan dinyatakan lulus, tinggal disuruh nunggu beberapa bulan. Jadi sekitar 2 bulan lah sampai akhirnya license saya keluar dan saya masuk ke dalam komunitas pelatih FA. Jadi kita punya suatu akun ID untuk mengakses apapun yang kita mau cari tahu gitu di situs FA gitu. Jadi saya punya numbers-nya untuk ngecek SIM lah, surat izin melatihnya, cek di FA, semuanya ada datanya. Jadi cukup seru lah. Mantap. Ya, kedengarannya seru banget ya. Seru. Ya, mudah-mudahan suatu hari saya juga bisa ngalamin ya. Iya, harus. Oke, berarti itu Coach Dani dulu berarti pas level 1 di Hull. Di Hull. Level 2 di Leicester. Iya. Gitu. Terus kalau gitu kenapa kepikiran ya? Kenapa ngedaftarnya ke Hull sama ke Leicester gitu? Apa waktu itu nggak ada pilihan lain atau kenapa gitu? Pertama, kita pada saat buka website tentang kepelatihan tuh kita bakal cari kota yang available. Karena seingat saya 2015 itu maksimal itu 24 orang. Maksimal itu 24 atau 25 seingat saya. Jadi sekalipun kita membuat perhitungan kayak di kota ini murah, ini dekat dan sebagainya, apapun perhitungan kita, kalau tidak available, nah kayak gitu. Jadi pada saat saya cek, dapatnya ini dan semuanya masuk, kita riset data tentang kota itu dan sebagainya, oke, apply gitu. Jadi terus kemudahannya di sana tuh ya, kalaupun kita tidak punya uang, kayak waktu kasus saya adalah saya nggak bayar untuk pertama kali, karena kita waktu itu ada scholarship untuk Asian, untuk perempuan dan sebagainya, paling banyak perempuan kayak gitu, atau minority scholarship kayak gitu. Dan ya udah gitu, saya apply di si jalur itu dan ada yang available, ya udah dia didorong untuk ke situ gitu. Sisanya ya saya yang ngurus sendiri. Oke. Berarti Coach Dani, kalau dari masukan Coach Dani,
apa ya yang bisa dibagikan gitu ke orang-orang yang misalnya yang mau belajar ngambil kepelatihan atau belajar sepak bola ke Inggris gitu, apa sih yang perlu kita persiapkan gitu jika ya kita mau pergi belajar ke Inggris gitu? Riset sih, menurut saya riset dan kita harus punya motif gitu. Maksudnya gini, di seluruh dunia kepelatihan itu sama, semuanya di bawah FIFA, semuanya sama. Yang membedakan tuh motif, kita mau kemana, akses semua jelas, kita googling riset tentang itu semua punya akses yang sama. Yang membedakan adalah goals kita tuh apa. Jadi saran saya buat yang baru mau memulai, kalian tahu apa yang mau kalian kerjakan, kalian tahu apa yang kalian mau, approaching-nya seperti apa, metodenya seperti apa, dan pastikan ekspektasinya sama dengan realita. Karena orang punya ekspektasi tinggi, realitanya tidak. Itu yang bikin di tengah jalan kayak mentalnya kena gitu. Karena banyak rekan saya yang dia fokus ambil level 1, level 2, terus dia bahagia dengan tidak lanjut ke level 3 karena dia fokus di grassroots misalnya. Tapi ada orang yang dalam tempo 1 tahun tapi dia sudah pengen ngebayangin UEFA Pro gitu. Sedangkan kalau saya cerita ke orang lain, kalau ngobrol sama orang lain, bukan kuantitas melatih itu, bukan seberapa tinggi license kamu, tapi seberapa paham dan seberapa lama kamu tahu apa yang sedang kamu kerjakan dalam konteks jam terbang itu gitu. Jadi license itu mudah, tapi pada saat aplikasi di lapangannya psychologically seperti apa, itu yang ngebedain sih. Ya berarti lebih ke kesiapan diri ya. Kesiapan itu. Oke, kalau misalnya kayak masalah dokumen atau keuangan itu menurut kalau dari Coach Dani sendiri bagaimana ya? Apa yang perlu dipersiapkan gitu? Otodidak sih, riset sendiri karena riset sendiri. Emang intinya riset aja ya? Iya, riset aja. Oke, yang masuk akal. Kayak berapa uangnya, tinggal di mana dan sebagainya, itu riset aja karena itu fluktuatif ya dan beda-beda tiap orang pasti. Kalau soal misalnya perbedaan budaya atau bahasa gitu, Mas Dani ngerasain nggak ya selama pengalaman Mas Dani di Inggris? Ya ngerasain sih. Bahasa Inggris saya tidak bagus banget. Saya bukan akademisi atau sekolah kayak akademik nona. Saya profesi di sana. Jadi saya paham bahasa sepak bola. Saya tahu apa yang saya mau dan mengutarakannya seperti apa. Saya paham apa yang dia sampaikan. Walaupun awal-awal sih lebih struggling ya karena saya waktu itu dapat mentornya orang Liverpool. Selesai ya? Iya. How are you? I'm Sam, you know, Paul. I'm fucking buzzing. 3-1 win against Arsenal, only team to win the first 3 games. Is right? Come mate! Fucking belted that, you know, Paul. That was scouse as fuck. Oke, dia ngomong apa, tapi ternyata pada saat ngobrol 4 mata, lebih dekat, jadi kayak belajar listening ya, jadi saya tahu apa yang dia maksud dan sebaliknya dia pun paham kayak gitu. Ya emang intinya pada akhirnya bahasa itu sebenarnya ya lebih ke praktek ya. Iya. Nanti lama-lama bisa sendiri gitu ya kalau memang kita niat dan segala macam. Emang ya paling penting ya kayak kita ngobrolin sama ini kayak memang yang paling penting itu kesiapan diri lah ya. Yang paling penting itu ya. Oke, menarik sekali. Coach Dani, terima kasih ya sharingnya hari ini. Ya, sama-sama. Oke. Semoga kedepannya sukses selalu ya. Amin. Oke. Sama-sama. Ya. Makasih. Ya, sama-sama.